Selamat pagi adik-adik. Siapa yang hari ini bersukacita? Coba kalau bersukacita itu mukanya sedih atau senang? Senang. Berarti kalau semuanya bersukacita, yuk kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Tidur semuanya. 1, 2, 3. Kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Kita nyanyikan sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Tidur semuanya. 1, 2, 3. Kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Nah, supaya adik-adik lebih bersukacita lagi, kakak mau mengajak adik-adik untuk tepuk sukacita. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Nah, karena semua adik-adik sudah bersukacita, itu tandanya adik-adik sudah apa? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sambil bernyanyi lagu Mari Masuk. Ya Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu semalam hingga pagi hari ini. Kami masih bisa untuk sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik untuk duduk yang rapi, mulutnya dikunci. Taruh kantung. Karena untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kelas TK harus bersikap dengan baik. Nah, kalau adik-adik duduk yang rapi kan Tuhan Yesus seneng liatnya, ya kan? Oke, sekarang kakak mau bertanya sama adik-adik. Siapa yang beberapa minggu lalu yang masih inget sama cerita kakak Ruth? Siapa ayo? Ya benar, kakak ada di kapal. Nah, untuk hari ini kakak mau ke suatu tempat lagi. Wah, kita jalan-jalan terus ya. Oke, dalam hitungan ketiga kakak akan ke suatu tempat. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kakak ada di mana ini adik-adik? Ada yang tahu nggak di belakang kakak itu gambar apa? Ya bener adik-adik, di belakang kakak gambar istana. Kalau istana itu dipimpin sama siapa sih adik-adik? Sama seorang raja dan ratu memakai mahkota. Nah, kalau misalkan Indonesia itu dipimpin sama siapa sih adik-adik? Sama presiden. Berarti raja sama ratu sama presiden itu harus dihormati. Coba yuk, kita semuanya hormat. Siap, gerak. Nah adik-adik, jadi zaman dulu ada suatu kerajaan dari bangsa Babel. Dari bangsa siapa adik-adik? Bangsa Babel. Nah, dari bangsa Babel ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Siapa adik-adik? Nebukadnezar. Ya, seorang raja bernama Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini membuat patung yang sangat besar, sangat tinggi sekali menyerupai dia dan terbuat dari emas. Mahal sekali ya adik-adik ya. Nah, raja mempunyai seorang pengawal. Nah, pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung besar dan tinggi yang terbuat dari emas itu untuk disembah adik-adik. Kalau tidak ada yang menyembah patung itu, maka orang itu harus dihukum. Ih, jahat ya adik-adik ya. Akhirnya karena semua orang takut untuk dihukum, semua orang itu menyembah patung yang besar itu. Karena semua orang tidak mau dihukum adik-adik. Tapi adik-adik, ada 3 orang laki-laki yang bekerja dengan raja. Dia tidak mau menyembah patung itu karena dia bilang, Tuhanku adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, hanya Tuhan Yesus. Dia tidak mau untuk menyembah patung itu adik-adik. Akhirnya karena 3 orang itu, adik-adik tahu nggak siapa namanya? Yang pertama namanya Sadrak, yang kedua namanya Meshak, yang ketiga namanya Abednego. Coba siapa adik-adik namanya? Yang pertama namanya Sadrak, yang kedua namanya Meshak, yang ketiga namanya
Abednego. 3 orang ini tidak mau menyembah patung emas itu, adik-adik. Akhirnya raja marah dan menyuruh pengawal untuk menghukum dia, adik-adik. Menghukum mereka. Dan mereka dibawa ke tempat yang banyak sekali apinya. Adik-adik bayangin, kalau adik-adik kena lilin. Ih, panas gak adik-adik? Nah, mereka bertiga dibawa ke tempat yang banyak apinya. Tapi adik-adik, mereka tidak pernah takut untuk dihukum oleh Raja Nebukadnezar. Mereka bilang sama raja itu, "Raja, kami tidak pernah takut untuk dihukum. Karena kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menjaga kami bertiga. Tuhan kami itu bernama Tuhan Yesus." Akhirnya mereka dibawa ke tempat yang banyak apinya, adik-adik. Tapi adik-adik, Raja Nebukadnezar dia bingung. Loh, kok saya tidak mendengar suara 3 orang yang tadi saya hukum ya? Tidak mendengar mereka kepanasan. Apa mereka tidak terbakar? Tapi tidak mungkin. Di sana kan banyak apinya, panas lagi. Akhirnya adik-adik, Raja Nebukadnezar mengintip tempat mereka dihukum. Mereka mengintip. Raja itu melihat, loh, kok 3 orang itu tidak terbakar, tidak kepanasan? Tadi perasaan ada 3 orang, tapi kok sekarang ada 4? Akhirnya raja menyuruh pengawalnya untuk mengeluarkan mereka bertiga, adik-adik. Dan adik-adik tahu siapa 1 orang lagi di dalamnya? Kan tadi ada 3 orang. Adik-adik masih ingat gak siapa orangnya? Yang pertama Sadrak, yang kedua Mesak, dan yang ketiga Abednego. Terus 1 lagi siapa, adik-adik? 1 lagi itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjaga mereka. Mereka tidak kepanasan. Mereka tidak kesakitan karena kena panas. Karena Tuhan Yesus di samping mereka bertiga, adik-adik. Wah, Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena Tuhan Yesus menjaga 3 orang itu, adik-adik. Kita beri tepuk tangan. Akhirnya adik-adik, Raja Nebukadnezar menyadari bahwa raja segala raja, superhero sekalipun, itu yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus, adik-adik. Akhirnya Raja Nebukadnezar memerintah bahwa semua orang harus menyembah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat luar biasa. Nah, inti cerita kakak pada hari ini adalah adik-adik kelas TK semuanya jangan pernah malu untuk mengakui Tuhan yang paling luar biasa itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu sayang kepada kita dan selalu menjaga kita. Contohnya gimana sih biar kita nggak malu untuk mengakui Tuhan Yesus? Contohnya kalau adik-adik lagi dimanapun berada, adik-adik jangan pernah malu untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Dan juga kalau misalkan mama papa menyuruh adik-adik untuk memimpin doa, adik-adik jangan pernah
takut, adik-adik harus berani. Oke, itu contoh untuk mengakui Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Dan satu lagi adik-adik harus taat kepada Tuhan Yesus. Contohnya gimana taat sama Tuhan Yesus? Contohnya kalau mama papa nasehatin adik-adik harus dengar-dengaran sama mama papa. Oke, cerita firman Tuhan kita pada hari ini sudah selesai. Kita mau bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Dan tetapkanlah kami ya Tuhan menjadi anak-Mu yang baik dan tidak pernah malu untuk mengakui Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau juga sudah menjagai kami. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang udah gak sabar aktivitasnya? Oke, sekarang kakak kasih tahu ya aktivitasnya ya. Jadi aktivitasnya adalah adik-adik kelas TK menulis di kertas kosong, aku cinta Yesus. Oke, tulis di kertas kosong, aku cinta Yesus. Lalu dikreasiin yang bagus. Boleh diwarnai, boleh digambar, pokoknya yang bagus. Oke, di kertas kosong tulisan aku cinta Yesus, diwarnai, boleh digambar. Jangan lupa nanti kirim balik ke kakak ya. Dadah.